Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Manzudi dengan NIM D22 2020 0295. Di sini saya akan menerangkan mengenai histologi dan patologi sistem pencernaan dalam rangka UAS KKPMT2. Dapat kita lihat di sini, ini adalah gambar dari gastrointestinal tract atau yang dikenal dengan saluran pencernaan. Pada umumnya berbentuk tabung seperti pada di gambar dan terdiri dari 4 lapisan konsentris. 4 lapisan yang berlapis ini mulai dari terdalam hingga terluar adalah mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Mukosa yang terdiri dari mukosa epitelium, yaitu adalah pembatas yang memiliki fungsi sekretoris pada usus dan lambung, serta fungsi absorpsi pada lambung. Yang kemudian ada lamina propria yang berisi kelenjar atau unsur-unsur sirkularis seperti pembuluh darah dan limfatik. Kemudian ada muscularis mukosa yang terdiri dari 2 lapisan otot polos tipis yang berguna untuk pergerakan mukosa. Selanjutnya ada submukosa yang merupakan lapisan jaringan ikat mengandung pembuluh darah besar dan limfatik, percabangan saraf dan juga kelenjar, serta mengikat dari mukosa pada muscularis externa. Kemudian ada muscularis externa yang terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu 2 otot polos antara circularis muscle layer dan longitudinal muscle layer, yang tujuannya adalah untuk melakukan gerakan peristaltik. Lalu circular muscle layer ini nanti bertujuan untuk merenggang, lalu longitudinal itu untuk mengerut. Kemudian yang terakhir adalah lapisan paling luar adalah serosa, connective tissue layer, dan juga peritoneum. Connective tissue layer adalah jaringan ikat yang paling luar dan diliputi juga dengan peritoneum berupa selaput yang melindungi organ abnomen. Penyakit dalam saluran sistem pencernaan yang pertama ada diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderita sering buang air besar dalam kondisi tinja yang encer, dan biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit, atau contohnya seperti bakteri E. coli. Diare memiliki gejala antara lain perut terasa mulas, buang air besar encer, atau bahkan berdarah mengalami dehidrasi, pusing, lemas, kulit kering. Pengobatan diare dilakukan dengan obat antibiotik, pereda nyeri, penghambat laju gerakan usus. Diare dapat dicegah dengan menjaga makanan dan minuman tetap bersih, mencuci tangan sebelum makan, dan minum minuman probiotik seperti yogurt. Kemudian ada gastritis yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Jadi gastritis ini adalah penyakit peradangan lambung. Gejala dari gastritis antara lain adalah sakit perut, perut kembung, mual, muntah, demam, sendawa yang berlebihan, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan juga feses berwarna gelap. Pengobatan gastritis sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau bisa dilakukan dengan obat anti diare, antibiotik, penghambat histamin, dan penghambat pompa proton. Mencegah penyakit ini bisa dilakukan dengan menghindari konsumsi makanan atau minuman yang kurang higienis, mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar ataupun kecil. Yang selanjutnya adalah tifus atau dikenal sebagai tipes ataupun demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Gejala dan penyakit tifus antara lain demam tinggi, sakit perut, sakit kepala, dan diare. Pengobatan tifus sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau bisa menggunakan obat antibiotik ataupun obat penurun demam. Mencegah penyakit ini bisa dilakukan dengan cara vaksinasi, menjaga kebersihan lingkungan dan makanan, mengonsumsi makanan dengan kematangan yang optimal, dan menjaga kebersihan tangan.